Hai guys, welcome back to my channel. Jadi buat kalian yang baru aja nonton video aku, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian. Jadi teman-teman kalian juga bisa nonton video ini guys. Selamat menonton. Di video kali ini aku bakal bahas pertanyaan yang pasti kalian bakal sering tanyain. Kenapa kok aku susah banget berat badannya turun? Walaupun aku sudah diet ketat, sudah olahraga terus, tapi kenapa berat badan aku tetap segitu aja, bahkan malah semakin naik? Jadi buat kalian yang mau tahu jawabannya, tonton video ini sampai habis ya. Untuk alasan yang pertama, kenapa berat badan kalian susah banget untuk turun, bahkan selalu naik, itu karena kalian terlalu sering memikirkan berat badan kalian guys. Jadi semisal nih kalian baru melakukan proses diet dan itu baru berjalan 3 hari, tapi kalian setelah 3 hari itu kalian timbang berat badan kalian dan turunnya itu hanya 0,3 gram, sementara kalian itu barusan saja melakukan proses diet. Nah itu yang membuat kalian untuk susah banget turun, karena kalian lebih cenderung untuk mikir, berat badan aku kenapa kok nggak turun? Terus kalian kan jadi males nih diet. Aku sudah makan jarang, terus udah sering olahraga, tapi berat badan aku juga masih segitu-segitu aja. Itu kan karena pola pikir kalian sendiri yang membuat kalian jadi males untuk melakukan diet. Karena semua itu tidak ada yang instan guys, jadi semua itu pasti butuh proses. Jadi kalian tetap terus optimis dan kalian harus terus melakukan proses diet sampai menemukan hasil yang pas. Sekurang-kurangnya seminggu lah kalian baru melihat hasilnya. Jangan setiap hari kalian terus kontrol, maksudnya kayak setiap hari. Nggak apa-apa sih kalau kalian pun mau kontrol, cuman saran aku jangan kalau kalian ketika mengontrol berat badan kalian setiap hari, kalian mengontrol terus menerus, terus tiba-tiba ada suatu ketika dimana berat badan kalian tiba-tiba naik, seakan-akan kalian langsung, kok berat badan aku naik, percuma dong aku diet. Jangan sampai kayak gitu guys, karena itu faktor utama yang dapat merubah pola pikir kalian jadi untuk malas diet. Dan itu juga faktor kenapa kalian kok susah banget berat badannya turun, karena kalian kan juga jadi stres tuh mikir terus berat badan kalian kok nggak turun-turun, berat badan aku kok segitu aja. Nah itu faktor-faktor yang pertama. Terus lanjut ke yang kedua. Nah untuk faktor yang kedua ini, itu karena kalian jarang minum air putih. Nah perbanyaklah lebih baik minum air putih, jangan minuman yang manis. Karena air putih itu selain melancarkan BAB kalian, air putih itu juga bisa melunturkan lemak di tubuh kalian. Kalau kalian minumnya manis-manis terus, itu malah bikin kalian menimbun lemak yang berlebih. Karena sama aja kan, sekarang kan banyak nih yang lagi viral, kayak misalnya Dalgona Coffee. Kalian coba hitung kalori Dalgona Coffee yang kayak gini, Dalgona Coffee, dan kalian makan sepiring nasi. Itu kalau dijadiin satu, kalorinya itu semakin tinggi dan bahkan melebihi batas kalori kalian sendiri masing-masing guys. Jadi saran aku lebih banyak minum air putih. Nggak perlu air putih yang panas atau hangat, cukup air putih biasa aja sudah sangat membantu. Kalian bisa cek juga video aku sebelumnya, gimana cara diet yang cepat dan yang sehat. Kemudian lanjut faktor yang ketiga. Nah faktor yang ketiga ini, itu karena kalian terlalu sering mengonsumsi minuman beralkohol. Ini menurut aku ya, karena minuman beralkohol itu bisa mengganggu proses diet kalian. Karena aku pernah baca waktu itu, aku baca tuh di Google, dan juga banyak yang bilang sih sama aku, katanya kalau minuman beralkohol itu bisa membuat perut kalian itu semakin buncit bahkan atau membesar. Nah untuk kalian yang ingin mempercepat proses diet atau bahkan kalian ingin cepat turun berat badannya, lebih baik menghindari minuman beralkohol. Seperti itu guys. Untuk faktor yang keempat, itu karena kalian stres. Nah, stres itu juga memperlambat diet kalian guys. Karena kalian kan stres, banyak orang itu macam-macam sih caranya dia itu untuk mengurangi rasa stresnya. Misalnya kayak dia terlalu nyemil, makan banyak, atau mungkin dia makan coklat. Nah, kan banyak
faktor dan banyak tipe guys. Nah, untuk aku sendiri itu stres itu juga salah satu faktor pemicu keterlambatannya proses diet kalian. Jadi buat kalian jangan stres, happy aja. Nah, untuk faktor yang kelima, ini dari proses pengalaman pribadi aku sendiri ya guys. Karena kan aku juga pernah melakukan proses diet. Nah, ini tuh karena kalian terlalu sering kayak menahan rasa lapar gitu loh guys. Nah, jadi menurut saran aku, ketika kalian merasa lapar, lebih baik kalian minumlah air putih. Jangan ditahan, karena semakin kalian ditahan, itu kan semakin kalian membuat kalian lapar, dan itu bisa menyebabkan kalian mah guys, dan itu malah menimbulkan penyakit, dan itu namanya diet tidak sehat. Jadi lebih baik ketika kalian merasa lapar, kalian minum air putih, atau kalian bisa minum jus atau makan buah. Jadi jangan ditahan, karena semakin kalian menahan rasa lapar, kalian semakin tinggi proses diet kalian untuk gagal guys. Nah, kalau kalian nggak percaya, kalian bisa buktiin aja sendiri. Soalnya aku tuh juga sering kayak gitu. Jadi kayak pernah nahan rasa lapar hampir seharian, bahkan aku nggak makan. Itu salah satu faktornya. Dan emang kalian nggak lapar banget ya bisa nahan waktu kalian seharian nggak makan gitu, kalian masih punya tenaga untuk melakukan aktivitas kalian. Jadi jangan melakukan hal seperti itu guys, karena itu membahayakan untuk tubuh kalian, karena tubuh itu juga perlu diisi makanan guys. Jadi kalau kalian lemas, kalian tidak bisa beraktivitas, kalian malah memperburuk aktivitas-aktivitas kalian yang lain. Jadi lakukanlah diet yang baik dan yang benar guys. Selanjutnya untuk yang keenam guys. Nah, yang untuk keenam ini, kalian terlalu banyak makan dalam jumlah porsi yang besar. Nah, jadi memang sih kalian makan sehari cuma 1 kali, tapi porsi makannya kayak kalian habis nguli banyak gitu. Nah, itu salah besar guys. Jadi jangan dilakuin, karena itu bisa malah tidak menurunkan, malah menaikkan berat badan kalian. Karena kalian itu makan dalam jumlah porsi yang besar, otomatis perut kalian lebih susah dan lebih lama untuk mengolah makanan yang kalian makan. Jadi lebih baik makanlah 3 kali sehari, tapi dalam jumlah porsi yang kecil. Jangan yang langsung besar tapi hanya sekali. Itu sama aja memperlambat proses diet kalian guys. Kemudian untuk yang ke-7, ini kalau menurut aku sendiri itu masih banyak orang yang bilang aku lagi diet nih, tapi kalian makan kerupuk. Terus aku tanya, loh emang kerupuk nggak bikin gendut ya? Terus dia jawab, enggak lah, kan kerupuk kan itu kalau digoreng langsung kembang, awalnya kan dia kecil. Nah, kerupuk ini juga bisa malah nggak menurunkan berat badan kalian gitu loh guys, malah menaikkan berat badan kalian, karena kalian makan 1 kerupuk bundar itu loh yang warna putih, kerupuk terung gitu. Nah, kalian makan 1 sama sepiring nasi itu kalorinya sama-sama besar dan imbang guys. Jadi daripada kalian makan 1 kerupuk, lebih baik kalian makan sepiring nasi. Karena makan tuh biasa kan kalian makan, kalau kebiasaan pakai kerupuk kan nggak mungkin cuma makan 1 bundar segini aja kan guys, pasti kan lebih kan. Nah, daripada kalian makan kerupuk, lebih baik kalian makan nasi. Nah, untuk yang ke-8 ini karena kalian terlalu sering mengonsumsi buah yang mengandung air banyak, kadar airnya tinggi gitu loh. Jadi kayak melon, semangka. Nah, itu kan buah yang kadar airnya tinggi, bahkan dia itu buah yang manis. Nah, menurut saran aku, kalian boleh sih konsumsi, tidak apa-apa, cuman lebih mengurangi. Lebih baik kalian makan buah kayak pisang, kayak pepaya yang lebih tinggi seratnya gitu loh guys. Jadi jangan mengonsumsi terlalu banyak buah-buahan yang mengandung air dan kadar gula yang tinggi. Kemudian untuk faktor yang ke-9. Nah, untuk faktor yang ke-9 ini menurut aku ya, ketika kalian olahraga, kan kalian capek nih. Nah, kalian langsung makan. Nah, itu bisa bikin kalian cepet naik, malah nggak turun-turun guys. Jadi ketika kalian berolahraga, setelah kalian olahraga, lebih baik kalian langsung minum air putih hangat terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kalian minum air dingin atau kalian bahkan makan. Apalagi kalau kalian belum selesai olahraga, kalian udah merasa lapar, tuh aku kok lapar ya. Terus kalian di tengah-tengah olahraga, kalian makan, yang ada kalian sudukan guys.
dan itu bisa malah bikin kalian gagal untuk olahraga. Jadi lebih baik ketika kalian selesai olahraga, kalian konsumsilah air putih hangat terlebih dahulu, segelas aja kecil gak apa-apa guys. Nah setelah itu tunggulah selama setengah jam sampai 1 jam, baru kalian boleh makan dengan porsi yang kecil, jangan langsung besar ya, itu sama aja percuma sih kalian olahraga guys. Jadi menurut aku seperti itu. Nah kemudian untuk faktor yang terakhir, yang ke-10. Nah untuk faktor ini itu karena faktor genetik. Nah emang susah sih kalau ngomong tentang faktor genetik, karena yang pertama aku juga sendiri tidak tahu solusinya gimana untuk faktor genetik itu, karena dari penglihatanku sendiri berdasarkan orang-orang tuh yang punya orang tua, kakek buyut, terus selanjutnya itu yang kayak punya badan berisi gitu, otomatis anaknya cucunya dan seterusnya itu juga memiliki badan yang berisi. Nggak bisa yang kayak artis Korea yang kurus, yang kayak giting gitu, yang pokoknya yang kecil banget, itu susah sih guys. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan, aku juga tidak bilang tidak mungkin kalian bisa memiliki tubuh yang kurus seperti artis Korea, enggak, tapi menurut aku presentasinya mungkin kecil ya guys. Nah jadi menurut aku tidak ada yang tidak mungkin, jadi kalian harus banget mencoba dan kalian tetap semangat dalam melakukan diet, karena diet itu memang susah dan dibutuhkan niat dan optimis gitu guys. Jadi kita tuh harus mengumpulkan niat yang benar-benar tinggi supaya kita tuh bisa melakukan diet yang sukses. Nah itu tadi alasan yang aku bisa berikan ke kalian kenapa kok kalian susah banget untuk menurunkan berat badan, bahkan malah sering naik. Nah itulah faktor-faktornya, bisa kalian cerna, bisa kalian cermati alasan-alasannya, di mana letak kesalahan kalian ketika kalian melakukan proses diet, dan bisa diperbaiki mulai saat ini supaya kalian melakukan proses diet lebih baik lagi. Seperti itu guys. Selamat mencoba diet kalian dan semoga berhasil. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.